adik-adik, di pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Pelkat Teruna yang kita adakan di rumah masing-masing atau secara online. Nah, seperti biasa hari ini ada Kak Lia, Kak Maya, Kak Silva, dan Kak Sinta. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan pada kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami untuk dapat melaksanakan ibadah Pelkat Teruna walaupun secara online. Berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Berdoa untuk Kak Silva yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati untuk kakak layan yang lain, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca pembacaan Mazmur yang terdapat dalam Amsal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Tujuan Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Tiba saatnya kita masuk dalam renungan untuk firman Tuhan kita pada hari ini.
Dan mari kita persiapkan Alkitab kita yang untuk pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 3, kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Biarlah kiranya Tuhan menyertai ibadah yang kami lakukan ini meskipun kami melaksanakan dari rumah kami masing-masing. Tuhan, tiba saatnya kami masuk dalam renungan firman-Mu. Tuhan berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan berkati kami ya Tuhan juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Ya adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Dan untuk renungan kita pada pagi hari ini diberi judul yaitu pentingnya hikmat bagi masa depan. Nah adik-adik, sebelumnya nih kakak mau bertanya pada adik-adik. Adik-adik pernah tidak merasa atau mengalami keadaan atau kondisi seperti adik-adik dimarahi oleh orang tua adik-adik? Orang tua adik-adik ini memarahi adik-adik karena merasa kecewa dengan apa yang sudah adik-adik lakukan, entah itu karena kesalahan yang mungkin kesalahan yang menurut orang tua adik-adik itu sudah fatal ya. Nah kalau adik-adik pernah merasakan atau mengalami hal itu, apa respon dari adik-adik? Apakah adik-adik menerima, kemudian adik-adik merenungkan dan adik-adik menyadari kalau apa yang adik-adik lakukan itu memang salah dan kemudian adik-adik meminta maaf, atau sebaliknya adik-adik malah melawan keras apa yang dikatakan oleh orang tua adik-adik merasa tidak terima, kemudian adik-adik berpikir bahwa dengan orang tua memarahi adik-adik sampai segitunya, adik-adik merasa kalau orang tua itu tidak sayang kepada adik-adik dan merasa kalau orang tua itu jahat dan tidak peduli tidak mau mengerti dengan adik-adik. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, di mana firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita lebih berhikmat lagi dalam setiap apapun yang kita lakukan. Hikmat ini hikmat yang seperti apa? Hikmat ini adalah hikmat yang asalnya daripada Tuhan, yaitu hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu adalah segala sesuatu atau setiap pengertian yang datangnya daripada Tuhan dan kemudian kita merespon dengan baik hikmat itu jika kita berada dan kita menerima setiap firman Tuhan, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, kalau dalam perjanjian baru, setiap apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah hikmat Tuhan. Nah, jadi penting untuk kita tahu apa sih isi dari firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu mendidik dan mengajarkan kita supaya kita lebih berhikmat lagi dalam melakukan setiap tindakan yang kita lakukan. Contohnya yang tadi, orang tua adik-adik memarahi adik-adik. Sekarang kan kita
serba online. Adik-adik belajar di rumah, sekolah juga secara online di rumah masing-masing, dan pastinya membutuhkan paket data atau kuota yang lebih banyak dan lebih besar dari yang biasanya. Nah, orang tua adik-adik pastikan akan berusaha dan berupaya supaya adik-adik tetap mendapatkan paket data itu, dan adik-adik tetap bisa melaksanakan atau belajar di rumah meskipun adik-adik sekolahnya dari rumah masing-masing. Nah, akan tetapi adik-adik mempergunakan itu tidak untuk hal-hal penting seperti untuk belajar. Adik-adik lebih banyak menggunakannya untuk misalnya bermain game, atau adik-adik mungkin nonton film atau nonton di YouTube yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Nah, orang tua pasti kan akan merasa kecewa, dan pantas saja mungkin orang tua sudah benar-benar kesal dan benar-benar marah kepada adik-adik, karena mungkin orang tua juga sering mengingatkan tapi adik-adik tetap tidak mau mendengarkan. Nah, tapi tindakan orang tua ini adik-adik anggap kalau orang tua itu tidak mengerti dengan adik-adik, tidak mau peduli, dan bukan tidak mau peduli, tapi adik-adik menganggap orang tua itu tidak sayang dan malah merasa kalau orang tua jahat kepada adik-adik. Padahal orang tua maksudnya adalah mengingatkan supaya adik-adik itu mempergunakan apa yang sudah diberikan oleh orang tua itu dengan baik. Kalau adik-adik menganggap orang tua itu tidak baik, atau orang tua itu tidak sayang kepada adik-adik, berarti adik-adik belum memakai hikmat dari Tuhan. Karena orang tua juga menginginkan supaya anak-anaknya itu pastinya punya masa depan yang baik, punya masa depan yang nantinya bisa sukses. Nah, adik-adik juga pastinya kan mau nih mendapatkan masa depan yang baik, masa depan yang indah, masa depan yang cerah nantinya. Percayalah bahwa kedepannya kita juga pasti akan mendapatkan yang terbaik, karena orang tua juga menginginkan yang terbaik untuk kita semua, untuk anak-anaknya. Dan yang paling penting adalah ketika kita menginginkan masa depan yang baik, kita pastinya harus memprioritaskan dulu dan mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mencari Tuhan dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tahu apa hikmat yang asalnya daripada Tuhan itu. Nah, jangan sampai adik-adik ketika kita menginginkan berkat Tuhan, kita menginginkan masa depan yang baik untuk kita, tapi adik-adik tidak mau tahu dan tidak mau peduli siapa yang memberikan masa depan itu, siapa yang memberikan berkat itu kepada adik-adik. Justru ketika kita menginginkan masa depan yang baik, sebaiknya kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang kita miliki, dan kita percaya bahwa nantinya berkat Tuhan itu pasti akan datang kepada kita. Dan masa depan yang baik pasti sudah Tuhan persiapkan untuk kita, tinggal kita memilih, kita mau memakai hikmat Tuhan atau kita berjalan sesuai dengan kemampuan kita sendiri dan tidak mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, dengan apa sih supaya kita bisa mendapatkan berkat Tuhan itu dan kita bisa memakai hikmat Tuhan itu dalam hidup kita? Ya, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan. Kalau di rumah misalnya adik-adik, daripada adik-adik sibuk bermain game, adik-adik sibuk nonton YouTube, nah adik-adik bisa nih meluangkan waktu sejenak untuk membaca firman Tuhan. Atau paling tidak hari Minggu kita melaksanakan ibadah PT, adik-adik bisa melaksanakannya juga di rumah, daripada adik-adik juga menggunakan paket kuota yang tadinya untuk belajar, untuk main game. Tidak ada salahnya kita juga bisa melaksanakan ibadah Pelkat Teruna secara online. Nah, adik-adik, dalam situasi pandemi seperti ini juga kita dituntut nih supaya kita memakai hikmat dari Tuhan. Dengan apa? Kita tetap menjaga melaksanakan protokol kesehatan. Kita mentaati setiap aturan yang sudah dibuat, yaitu tadi dengan melaksanakan protokol kesehatan, dengan memakai masker ketika kita berada di luar rumah. Kalaupun adik-adik mau keluar rumah, adik-adik tetap memakai masker, tapi lebih baik lagi kalau memang tidak ada
hal yang begitu penting untuk adik-adik lakukan di luar rumah, lebih baik adik-adik bisa tinggal di rumah saja. Dan adik-adik, ketika kita berada di tempat yang cukup ramai juga lebih baik kita menjaga jarak. Tetap kita menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan juga kita tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Nah, dan yang terakhir nih adik-adik, Tuhan mau supaya ketika kita memakai hikmat dari Tuhan ini, hikmat Tuhan ini juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan ketika kita menerima berkat Tuhan, kita juga bisa memakai berkat itu untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, supaya banyak orang yang tahu tentang betapa besar kasih dan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya adik-adik, sekian dan demikian renungan dari firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah kiranya adik-adik kita tetap menjaga kesehatan di rumah juga, dan tetap menjaga protokol kesehatan dan berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita boleh melaksanakan ibadah Pelkat Teruna kembali secara bertatap muka langsung. Ya demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak akan memimpin kita dalam doa berkat dan doa penutup. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah Pelkat Teruna di rumah kami masing-masing, dan ibadah ini boleh selesai karena tuntunan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap apa yang sudah boleh kami dengar melalui firman-Mu dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik Teruna yang selalu melaksanakan ibadah Pelkat Teruna di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menyertai mereka, memberkati dan melindungi dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Berkati juga untuk orang tua dari adik-adik, biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai orang tua dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan, dan Tuhan senantiasa selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk sepanjang kegiatan kami seminggu ke depan. Biarlah Tuhan senantiasa selalu menyertai dan membimbing kami dalam aktivitas yang kami lakukan. Dan biarlah ya Tuhan di ibadah Minggu Pelkat Teruna selanjutnya kami boleh melaksanakan kembali dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami dan ungkapan syukur kami. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik di rumah tetap setia mengikuti ibadah Pelkat Teruna dan tetap sehat. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.